Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Star dimanapun Anda berada. Kali ini suatu kehormatan saya bisa bertemu langsung dengan Gus Sodik. Beliau adalah salah satu dari pengasuh di Pondok Pesantren Mambaul Ulum di Malang. Sekaligus sebagai Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Begitu Gus ya. Iya. Oke, sampai akhirnya kemudian S2 Gus. Ya, jadi yang itu terus berkembang. Terus berkembang, bisnisnya berkembang. Berkembang saya jual yang lain. Oke. Saya jual beras misalnya. Oh, iya, iya, iya. Jual beras itu juga dengan cara yang berbeda. Oke, Teman-teman oke. saya itu kalau jual beras nyari rumah makan yang keren. Oke, oke. Masuk rumah Iya, makan iya, gitu. iya, iya, iya. Saya masuk rumah makannya mahasiswa. Oke, oke, oke. Hitungan saya Pak, mahasiswa itu makan berasnya lebih banyak Lebih daripada banyak yang lain. daripada rumah makan yang Ya, keren ya. yang kedua tidak macam-macam. Siap, Kualitasnya mau apa siap, saja siap, siap. dimakan. Oh, jenengan supplier ceritanya ini. Ya. Oke, oke, Jadi oke. saya kalau ngajar bawa mobil isinya ada beras, ada Beras. mie, ada macam-macam. Selesai ngajar saya muter ke warung. Nah, saya masukin beras itu, bayar ngamek istilahnya. Jadi saya taruh yang kedua, dia bayar yang pertama. Betul. Saya taruh yang ketiga, dia Warung-warung yang bayar di yang baraknya Unisma dulu tuh, Gus. yang muter itu. Oh, muter ya. Banyak dulu. Termasuk kantinnya Unisma dulu Iya, saya siap, siap, siap. berasnya itu. Nah, dari situ kemudian berkembang menjadi banyak hal. Siap, siap. Nah, di kampus sendiri, saya ini kan apa? Karena pikirannya aneh itu. Iya, iya, Saya dapat 3 bulan jadi dosen itu kan ditawarin sama WD1 iya. dipanggil. Diberitahu, ini ada lowongan 2 jabatan. Kepala lab sama sekretaris jurusan. Oke. Diberitahu, sekretaris jurusan itu ada tunjangannya. Kalau kepala lab tidak ada. Nggak ada. Saya pilih kepala lab. Oh, Nah, itu awal perjalanan karir di kampus. siap, Sampai siap, siap. Nah, ditanya, kamu ini kok malah milih kepala lab kenapa? Iya, iya. Saya bilang, saya kalau jadi kepala lab, ukuran prestasinya jelas. Oke, oke. Kalau jadi sekretaris itu prestasinya menjadi prestasinya ketua. Oke, oke, betul. Gitu. Siap, Akhirnya saya milih kepala lab. kepala lab. Dan tidak lama kemudian saya jadi ketua jurusan. Oh, langsung ya, tanpa harus jadi sekretaris ya. Tanpa harus jadi sekretaris. Karena prestasinya terukur. Siap, siap, siap. Jadi nah ini juga bisa kita ambil hikmahnya teman-teman ya. Jadi mending jadi kepalanya ikan teri gitu guys ya. Nah, Daripada ekornya ikan hiu. karena ini apalagi jadi leher. Di leher. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, leher itu dilewati. Rasa nikmat itu kalau makan itu ada di mulut. Di mulut. Leher itu lewat Lewat aja ya. Terus kalau kepalanya belok noleh ke kanan, leher harus ikut ke kanan. Oke. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Maka jangan pernah jadi leher. Iya. Dan faktanya begitu Gus memang ya. Iya. Oke, baik teman-teman sekalian. Akhirnya Gus Lukman berkembang bisnisnya, berkembang juga karirnya di Unisma sampai sekarang apa Gus? Di wakil? Sudah selesai saya jadi wakil rektor juga. Oh, sampun. Jadi saya 2 periode plus bonus 1,5 tahun. Siap, siap. Jadi siap, wakil siap. rektor Wakil 2. rektor 2. Nah, kemudian saya jadi dosen itu, ternyata saya itu tidak tahu, saya sering diikuti mahasiswa. Mahasiswa ikut saya dan lain sebagainya, termasuk istrinya Nanang yang Nelongso itu. Oh, itu mahasiswanya dengan Mahasiswa saya, terus pernah ikut saya juga. Sering diikuti oleh anak-anak begitu. Ikut itu dalam arti gimana Gus? Ikut kerja, ikut? Saya kan kebetulan aktif di organisasi. Oke. Anak-anak itu biasanya ikut. Saya suruh ngatur pekerjaan dia sendiri. Saya biasanya sampaikan tugas sampean itu yang utama adalah melihat saya berkomunikasi dengan orang lain. Saya melihat saja saya berkomunikasi dengan kiai seperti apa, dengan aktivis seperti apa, dengan seperti apa. Itu akan menjadi bagian dari persiapan masa depan. Siap. Saya melihat tadi itu orang kalau pandai berhubungan dengan orang lain, itu berarti ada peluang untuk. Kenapa? Karena hadisnya silaturahmi itu kan nambah umur, nambah rezeki. Ya, kalau ngomongnya enak kan pasti silaturahminya juga enak. Gitu. Nah, terus itu ternyata sampai kemudian ada yang ikut itu butuh tempat dan lain sebagainya. Saya carikan tempat, terus saya carikan biaya kuliah dan lain sebagainya itu. Nah, sampai kemudian
Ya terakhir jadi pesantren. Tapi jadi pesantren itu sebetulnya juga bagian dari penebusan dosa. Penebusan dosanya itu begini. Dulu saya ini ngumpulin duitnya teman-teman untuk membiayai anak yatim yang kuliah di Unisma. Nah, ternyata saya membiayai anak-anak yang kuliah di Unisma itu kan saya enggak siap tempat. Saya taruh di teman saya taruh di mana, saya titipkan dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka lulus, saya merasa ada yang kurang. Kok saya enggak hanya membiayai kuliah, enggak bisa membentuk karakter mereka, enggak bisa membuat mereka kuat dan lain sebagainya itu. Nah, akhirnya kemudian saya mulai berpikir tempat. Sampai saya beli rumah di Batu, saya angsur, saya pakai tempatnya para mahasiswa yang kesulitan, tetapi mereka saya ajak beraktivitas. Aktivitasnya adalah aktivitas sosial. Waktu itu belum ada namanya Gus tempatnya, pesantren atau belum. Terus ada terus kan. Nah, satu saat yang membuat saya agak terhenyak itu kan ada anak Cilacap minta ketemu dengan saya. Saya kasih waktu ketemu, ternyata bersama orang tuanya. Nah, bersama orang tuanya itu dari ngobrol-ngobrol, dia ternyata menitipkan anaknya, pasrah kepada saya. Nah, begitu saya bilang saya belum ada tempat yang layak, nggak apa-apa, pokoknya ada tempat. Terus ternyata orang tuanya itu sudah bawa motornya, anaknya sudah dibawa, peralatan itu dibawa semua. Itu terus, wah kalau caranya begini maka saya harus menyediakan tempat untuk mereka yang permanen. Disitulah mulai muncul embrio pesantren. Embrio pesantren itu. Pesantren mahasiswa Mambaul Ulum. Tahun berapa Gus mulai berdiri di Malang Gus? Sekarang berarti kalau mulai dari nerima santri sekarang tahun ketiga. Tahun ketiga teman-teman. Yang resmi jadi pesantren. Kalau sebelumnya enggak ada namanya. Enggak ada namanya, cuma nampung. Mereka yang ikut ada tampung. Tapi ada ngajinya juga. Ada ngaji, tapi ngaji sangat jarang. Tapi lebih pada waktu itu karakter. Siap. Lebih pada karakter. Siap. Membutuhkan karakter, melatih mereka mandiri gitu guys ya, melatih mereka bisnis. Jadi subhanallah teman-teman, perjalanan beliau mendampingi anak-anak muda, anak-anak mahasiswa khususnya untuk punya karakter kemandirian itu mulai dulu teman-teman. Baru kemudian terbentuklah pondok Mambaul Ulum ini lebih kurang 3 tahun Gus ya. Dan semua yang di pondok mohon izin free ya Gus ya. Free. Teman-teman yang pengen ngaji, pengen putra-putrinya bukan hanya kuliah, tapi juga punya bekal keilmuan, keagamaan, silakan hubungi beliau, nanti cek di nomor yang ada di deskripsi teman-teman, supaya putra-putri jenengan punya bekal dunia dan punya bekal akhirat, begitu Gus. Baik teman-teman sekalian, dari perjalanan Gus Lukman, pasti teman-teman punya lah. Maaf keliru. Bos. Baik teman-teman sekalian, dari perjalanan yang diceritakan Gus Sodik tadi, teman-teman pasti bisa menyimpulkan banyak sekali hikmahnya. Tapi kita dengarkan dari Gus Sodik. Apa Gus dari perjalanan tadi, pesan yang pengen Gus Sodik tekankan buat pemirsa yang ada di podcast ini? Silakan Gus. Ya kalau saya begini, jadi hidup itu harus bermanfaat. Bermanfaat. Untuk bermanfaat harus punya karya. Harus punya karya dulu teman-teman. Karya itu untuk dapat pengakuan harus konsisten. Oke, konsisten supaya diakui. Oke, siap. Nah, konsisten itu salah satu yang dibutuhkan adalah kejujuran. Kejujuran, Gus. Nah, ini yang mahal teman-teman. Supaya kita dipercaya orang ini yang jujur ini Gus ya. Ada cerita pengalaman Gus tentang kejujuran sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Komputer tadi Gus ya. Komputer tadi. Jujur tadi. Apalagi Gus contoh mungkin cerita-cerita lain biar. Saya kalau ujian itu keluarnya paling cepat. Luar biasa ya. Paling cepat itu bukan apa-apa. Takut ngerepek. Takut ditanya teman-teman. Gitu. Dan hasilnya bagus Gus. Ya, alhamdulillah. Dalam bisnis Gus, contoh pengalaman lagi tentang kejujuran Gus sehingga berkembang bisnisnya luar biasa. Kalau dalam bisnis urusan kejujuran itu saya justru dapat inspirasi dari mertua saya. Mertua saya itu di samping punya toko kelontong, dia jual bensin. Orang selalu nulis bensin itu 1 liter. Bapak saya itu, mertua saya itu nulisnya 1 botol.
Oke, bagus. Satu botol sekian ya. Iya. Luar biasa. Ketika saya tanya, kalau pakai literan, kalau kurang dari 1 liter berarti ada ribanya. Iya, iya, ya Tapi Allah. kalau 1 botol, ya pokoknya yang ada itu Ya harganya Allah. segitu. Ini teman-teman. Yang lepas dari perhatian kita ya. Hal sederhana seperti itu ya. Ya, Itu menjadi sumber barokah teman-teman. Subhanallah, subhanallah. Makasih Gus. Jadi nanti kapan-kapan kita lanjut lagi podcast kita dengan Gus Sodik ya, iya. inspirator yang bagi saya sangat banyak hal yang saya pelajari dari beliau. Baik, makasih Gus Sodik. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Star dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu lagi dengan Gus Sodik, pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Mambaul Ulum Malang. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Alhamdulillah kita ketemu lagi Gus. Iya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong tentang pondok pesantren ini Gus. Mulai tahun berapa Gus pondok Mambaul Ulum ini? Pondok ini sekitar 3 tahun. 3 tahun. Putra. Kalau yang putri baru 1 tahun. Iya, yang putra 3 tahun, yang putri baru 1 tahun. Yang putra lebih kurang ada berapa orang Gus? Ada, kan kita batasi 30. 30 teman-teman. Maksimal ya. Di mana lokasinya Gus? Di perumahan Royal Orchid. Perumahan Royal Orchid. Ya. Di daerah mana itu? Jalan apa itu Gus? Di Jetak. Oh Jetak, ya Royal Orchid. Di Mulya Agung, Dau Malang. Dau Malang. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen putra-putrinya kuliah sambil mondok dan itu free, nanti bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Ya. Kemudian pondok putri lokasinya di mana Gus? Di Sengkaling. Sengkaling. Jalan Sedap Malam. Iya, Jalan Sedap Malam, Sengkaling. Tepatnya di depan rumah beliau. Nah, Gus Sodik, apa inspirasinya nih sehingga kok muncul ide pondok ini, gimana cerita awalnya Gus? Ya, kalau inspirasi itu pertama tentu dari bapak saya. Dari ayah, iya. Bapak saya itu orang yang sangat suka dengan ilmu. Oke. Sehingga mondoknya di mana-mana. Siap. Nah, ketika pulang, beliau kemudian berkeluarga dan lain sebagainya, pulangnya ke daerah lain karena beliau itu asli Kediri, sama Mbah Kholil suruh pulang ke Banyuwangi. Mbah Kholil Bangkalan. Iya, Siap. pulang ke Banyuwangi. Siap. Awal bapak saya itu tidak pernah mau terima santri. Beliau berprinsip kalau ekonomi saya belum kuat, maka saya belum mau menerima santri. Dan ketika ekonominya kuat, baru kemudian ditinggalkan ekonomi itu. Jadi beliau ketemu dengan Mbah Wali Hasan, kemudian hasil diskusi itu menghasilkan beliau pada saat itu langsung ngomong sama istrinya, saya mulai hari ini tidak punya apa-apa. Semua usaha saya serahkan kepada orang lain. Saya mulai hari ini hanya fokus untuk ngaji. Itu beliau. Itu inspirasi yang pertama. Jadi membangun sesuatu itu harus dengan ilmu kan gitu. Inspirasi kedua itu kakak saya Nur Muhammad Iskandar, Jakarta. Beliau sebelum wafat itu sempat nelpon saya. Nanya, kamu sudah punya pondok? Saya jawab belum. Beliau jawab, aku wis 11. Itu yang kedua. Itu artinya semangat bagi saya untuk mulai membangun pesantren. Yang ketiga itu Yaitol Hasan. Yaitol Hasan itu menyampaikan begini, kita itu tidak mungkin mengajari semua orang akan berhasil semua. Maka tidak apa-apa kita menghasilkan sesuatu yang sedikit tetapi ada value-nya. Gitu. Siap. Nah, itu pikiran-pikirannya. Siap. Inspirasi praktisnya yang tadi itu. Jadi ada orang tua datang, tiba-tiba nyerahkan anaknya dan lain sebagainya itu. Sehingga saya membangun pesantren ini tidak pada ukuran berapa besar jumlah santrinya, tetapi bagaimana saya bisa memberikan sesuatu kepada mereka yang menjadi ciri khas kehidupan mereka. Bahasa saya itu begini, sedikit tapi menjadi cahaya di tempat masing-masing, maka cahaya itu akan menyebar di semua tempat. Sehingga saya mendirikan pesantren itu dengan 5 prinsip. Pertama adalah mereka datang ke sini harus belajar tertib sholat berjamaah. Itu dalam rangka melatih kedisiplinan. Membuat sholat itu menjadi bagian dari kebutuhan, dari budaya, dari culture. Jamaah itu culture gitu. Karena kan
sesuatu itu kalau terpaksa diteruskan jadi kebiasaan, Siap. kebiasaan diteruskan jadi Karakter. Yang kedua, mereka harus belajar mengaji. Belajar mengaji ini yang paling saya tekankan di Al-Quran. Siap. Standar saya yang paling dasar waktu itu saya sampaikan, pokoknya awakmu mulai kudu iso ngimami sholat dengan baik dan benar. Siap. Karena segala sesuatu itu ukuran pertamanya itu sholat. Yang kedua belajar sholat. Jadi belajar ngaji. Ya. Nah, ngaji Al-Quran yang paling utama, terus ngaji kitab. Ngaji kitab itu supaya mereka tahu batasannya. Oh, ini boleh, ini tidak boleh. Itu ada pelajaran bahasa Arab juga, Gus? Kalau bahasa Arab malah tidak ada. Malah nggak ada. Ya. Yang ketiga akhlak. Saya ingat hadisnya Rasulullah yang nama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Jadi maka santri-santri saya harus menjadi santri-santri yang ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah, malayarham sohirona walam yuwakir kabirona falaisa minna. Jadi tidak termasuk golongannya Rasulullah kalau tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Jadi standar akhlaknya seperti itu. Maka di pesantren saya itu selalu ada namanya rumah singgah. Rumah singgah ini untuk tamu. Nah, mereka saya ajari untuk bagaimana melayani tamu dan lain sebagainya itu. Supaya mereka nanti akhlak itu betul-betul keluar, bukan karena dipaksa. Nah, yang keempat itu belajar kehidupan. Maka mereka kita libatkan dalam aktivitas sosial, mulai ngurmat anak yatim, duafa, imam musola, pokoknya memperhatikan masyarakat ini bahwa kehidupan kita itu ya tidak hanya belajar kepada yang atas, tapi juga belajar kepada yang bawah. Saya punya istighosah itu, misalnya pesertanya ada yang tunanetra, saya sampaikan kepada anak-anak, kelebihan kita itu kekurangan kita, kekurangan mereka kelebihan mereka. Kita punya bisa melihat, tapi bisa zina mata. Mereka tidak bisa melihat, alhamdulillah mereka tidak pernah zina mata. Gitu. Saya sampaikan itu. Jadi jangan lihat orang dari sisi kekurangannya saja, karena setiap kekurangan ada kelebihan. Nah, yang terakhir belajar berwirausaha. Saya bilang hidup itu harus mandiri, tidak boleh tergantung sama orang lain. Kalau perlu bermanfaat. Gitu. Jadi ada 5 pilar, teman-teman. Pertama sholat ya, karena amal kita nanti yang paling dihitung pertama kali di akhirat sholat itu, guys. Melatih kedisiplinan dengan sholat. Yang kedua ngaji, otomatis ya Quran dan ngaji kitab. Yang ketiga akhlak. Luar biasa teman-teman ya. Jadi akhlak ini adalah pondasi kita, baik kaitannya dengan hablum minallah ataupun hablum minannas. Yang keempat apa tadi? Belajar kehidupan, bahwa hidup ini untuk menghargai yang lebih tua, menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda. Bagaimana kita bisa menjadi pelayan terbaik, bagaimana kita bisa husnudon dengan setiap yang kita hadapi begitu, supaya kita tidak gampang memandang sesuatu dengan negatif gitu guys ya. Dan yang terakhir ini yang teman-teman menarik adalah entrepreneur. Beliau adalah pelaku dari entrepreneur mulai dulu guys ya, mulai muda ya. Jadi luar biasa teman-teman. Sebuah pondok yang holistik, pondok yang keren menurut saya, pondok yang pas untuk putra-putri Anda untuk kemudian belajar banyak di situ. Oke. Nah, terakhir Gus Sodik, dari alumninya nih Gus, nih Gus. Setelah 3 tahun misalnya sudah ada yang lulus nih berarti Gus ya. 3 tahun. Gimana Gus? Bisa diceritakan contoh 1, 2, 3 alumninya setelah mondok Gus? Ya, jadi alhamdulillah alumni kita walaupun kecil itu tidak bergantung sama orang. Siap. Jadi ada yang dulu saya sekolahkan untuk bikin bakso, bikin mie. Jadi kalau ada santri yang punya peminatan khusus, itu ya saya belajarkan. Ada yang punya pabrik tahu, ada yang kelapa sawit. Alhamdulillah. Itu intinya mereka ketika pulang itu sudah tidak banyak memperbesar ketergantungan, tapi memulai dengan kemandirian. Ini yang sudah berjalan dan alhamdulillah ya alumni itu kemudian hidupnya lebih mandiri. Alhamdulillah. Dari situ nanti harapannya mereka bisa mengikuti langkah-langkah Gus Sodik ya, untuk kemudian membuat cahaya-cahaya di tempat mereka masing-masing. Hidup itu nggak boleh jadi bebannya orang lain. Betul.
Ya kalau belajar dari guru saya juga di pondok dulu, Gus, beliaunya pondok kecil di kampung gitu. Iya, Tapi hari ini ada santri beliau yang punya pondok tahfidz gitu kan. betul. Ada santri beliau yang punya tempat pengajian walaupun istilahnya bukan pondok, tapi semangatnya dari situ, Gus. Iya, Bahwa jangan remehkan hal yang kecil, teman-teman. Karena dari yang kecil itu bisa jadi muncul banyak hal besar di kemudian hari. betul. Baik, Gus Sodik, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga jenengan diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Santri-santri di pondok diberi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Dan semoga terus berkembang. Bukan hanya 2, Gus, saya doakan berkembang lebih banyak lagi pondok-pondoknya. Dan santrinya juga lebih Amin. banyak. Baik, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurila Mofurah. Di sini saya sebagai santri Mambaul Ulum Malang 2 Putri. Menurut saya, selama mondok di sini, saya sebagai mahasiswa dan juga teman-teman saya di sini mayoritas mahasiswa sangat terbantu dengan adanya pondok pesantren Mambaul Ulum yang mana sangat ramah dengan berbagai aktivitas mahasiswa, membuat kami terbantu adanya pondok pesantren yang mana bisa mengaji dan juga bisa melaksanakan tugas kuliah dengan baik dan terbebas dari pergaulan yang ada pada zaman sekarang ini. Di pesantren ini kami diajarkan dengan hukum-hukum fikih yang ada pada kitab Fathul Qorib dan juga Ta'limul Muta'alim, yang mana di situ menjelaskan tentang bagaimana cara berakhlak yang baik, dan juga Nasohul Ibad, yang mana kitab tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara ibadah-ibadah yang diajarkan oleh agama Islam.